Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM saya 19104168990, kelas A2 Pagi Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Jawabannya, yang pertama, perluasan produk mix. Yang kedua, penyempitan produk mix. Yang ketiga, perubahan produk yang ada. Yang keempat, pengembangan penggunaan baru yang produk yang ada. Yang kelima, penentuan posisi produk. Yang keenam, trading up dan trading down. Yang ketujuh, diferensiasi dan segmentasi pasar. Soal yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran, berikan secara sistematis dan komprehensif. Jawabannya, yang pertama, analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan atau positioning strategis pada pasar sasarannya. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kelima, pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Soal yang ketiga, jelaskan strategi harga dan promosi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan produk perusahaan. Di sini ada 7 strateginya. Yang pertama, kita harus ketahui target pasar kita sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk kita. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. Yang keempat, memilih tempat strategis adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir, ketujuh, manfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut. Untuk soal yang nomor 4, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarnya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Oke, jawabannya, lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang pertama, perencanaan barang atau produk. Yang kedua, penetapan harga atau price. Yang ketiga, program promosi atau promotion. Yang keempat, saluran distribusi atau place. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan. Selain kegiatan pemasaran, antara lain ada yang pertama, produksi. Yang kedua, personalia. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Yang kelima, administrasi dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. Yang pertama, kondisi perekonomian. Yang kedua, hukum, politik dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, kependudukan dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, sosial dan kebudayaan. Untuk lingkungan eksternal mikro, yang pertama ada pemasok, kedua pesaing, ketiga perantara, yang keempat pasar. Nah, soal yang terakhir 5A. Konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis
atau organizational consumers dan konsumen akhir final consumers. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Dan soal yang B, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen atau consumer decision process. Untuk soal 5A, konsumen akhir atau konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara tanpa bermaksud untuk menjual belikannya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Sedangkan konsumen bisnis disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial atau konsumen adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut. Kemudian dijual atau produsen disewakan kepada pihak lain, atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik atau pasar pemerintah dan organisasi. Jawaban 5 yang B. Yang pertama itu motivasi atau motivation merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi atau perception merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Dan yang ketiga, pembentukan sikap atau attitude formation merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak sukanya seseorang akan suatu hal. Yang keempat, integritas terakhir atau integration merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Demikian itu saja jawaban UTS saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.